Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh rahimallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan yang sangat ringan namun sangat bermakna sekali bagi kehidupan kita, karena dengan ucapan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia-karunia-Nya kepada kita, sehingga insya Allah tambahnya usia kita atau semakin dekatnya kematian kita, tambah pula kebaikan-kebaikan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Sehingga tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti. Insya Allah akan kita upayakan, kita jalani menurut kemampuan kita masing-masing. Kemudian di pagi hari ini insya Allah tak bosan-bosannya saya introspeksi dan juga mengajak kepada seluruhnya bahwa ibadah yang kita lakukan setiap saat tentu ada kekurangan-kekurangannya. Betul Bapak Ibu? Untuk itu kekurangan yang kita ketahui, mari kita perbaiki, mari kita tingkatkan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid, ilayah. Ayat itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Tengku Hasbi Asidiki di dalam pedoman sholatnya. Beliau mengatakan bahwa dari ayat itu beliau mengambil pelajaran dari ayat itu, karena ya bani adama khudzu itu fi'il amar, perintah. Maka orang-orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya diharuskan dilakukan di masjid, pakailah pakaian-pakaianmu yang terlayak. Maka menggunakan pakaian yang paling layak adalah satu kewajiban, dan menggunakan pakaian yang tidak layak untuk dipakai, maka itu adalah satu dosa. Tidak layaknya seperti apa? Misalnya
habis sholat kemudian diajak untuk jalan-jalan atau untuk silaturahmi menghadap pejabat. Kemudian orang tersebut ingin ganti pakaian. Kenapa? Untuk menghadap orang tersebut kurang layak. Maka menghadap Allah yang tadi menggunakan pakaian seperti itu, kemudian ingin diganti karena menghadap seseorang, maka itu adalah satu dosa, atau bahasa fikihnya, bahasa tauhidnya adalah syirik. Kenapa? Membesarkan yang kecil kemudian juga mengecilkan yang besar. Maka dari itu barangkali ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang di waktu beribadah itu dia tidak menggunakan pakaian yang paling layak, padahal sejatinya ada pakaian yang lebih layak untuk dipakai, maka hal itu adalah satu kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian yang berikut, yang terakhir, ingin saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat 17 surat Al-Isra ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapapun yang hatinya buta di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Sering orang membuat sesingkat kata ini, siapapun yang di dunia itu buta, di akhirat juga akan buta. Buta di situ oleh berbagai penafsir. Buta tidak tahu jalan menuju ke surga. Setelah kematian kita hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Sedangkan jalan menuju ke surga dia tidak tahu, tentu saja akan menjadi orang yang sesat. Maka dari itu upayakan kita jangan sampai di dunia ini buta, dan dalam hal ini adalah buta yang dimaksud adalah buta hatinya. Di Quran surat Al-Hajj ayat 46 lebih dipertegas lagi, yang buta di situ bukan mata yang ada di kepala, adalah buta yang ada di buta hati yang ada di dada. Dan maksudnya di sini adalah hak akal fikir, kemudian juga bahasanya mungkin kolbu yang tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat perintah-perintah Allah. Di antaranya tadi yang saya sampaikan tentang ibadah yang tidak memperhatikan pakaian-pakaian yang paling layak untuk beribadah. Tentu ini bukan untuk kita, tapi bagaimana materi ini bisa disampaikan pada keluarga kita agar di dalam ibadah itu betul-betul akan lebih hati-hati, walaupun itu sekarang memperbaiki lahiriahnya, namun insya Allah lahiriahnya pun juga akan membawa pada batin yang akan kita jalani setiap saat. Di dalam hadis Allah tidak melihat rupamu, bentukmu dan sebagainya, tapi yang akan Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Maka hati di sini kita gunakan untuk memikirkan firman-firman Allah, dan di surat yang lain juga diancam bahwa penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia yang mereka itu memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah serta yang lain-lain. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita seluruhnya senantiasa Allah hidayahi, Allah berikan taufiknya sehingga ibadah yang kita lakukan sudah kita lakukan secara maksimal. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al ahya'i min wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbin aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma asdud wat ataka ala a'da'atin minal kafirin wal zalimin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikin. Allahumma ahlik kufar wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.